Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Jayadi, mahasiswa program studi pendidikan sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video praktik pembelajaran analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS. Pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari analisis regresi linear kali ini. Analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh suatu variabel independen, yakni X, terhadap variabel dependen, yakni Y. Judul penelitian kali ini ialah pengaruh skill terhadap produktivitas kerja di PT AS28. Skill sebagai variabel independen, yakni X, terhadap produktivitas kerja sebagai variabel dependen dari Y. Analisis data atau interpretasi data. Yang pertama, model summary, yakni mendapatkan nilai korelasi dan koefisien determinasi. Yang kedua, koefisien, yakni persamaan regresi dan pengujian hipotesis. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada penjelasan dari praktik analisis regresi linear. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara mengatasi data yang tidak berdistribusi normal. Biasanya banyak cara yang digunakan untuk menormalkan kembali data, tapi kali ini saya menggunakan salah satu cara, yaitu dengan mentransformasikan data. Di sini saya menggunakan data keuangan yang terdiri dari 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel X1-nya adalah DER atau struktur modal, kemudian X2-nya adalah kepemilikan institusional, kemudian X3-nya adalah DPR atau kebijakan dividen, kemudian variabel terikatnya adalah nilai perusahaan atau PV. Dengan jumlah sampel sebanyak 90 sampel. Pertama-tama, untuk menguji normalitas data, kita menggunakan metode one sample Kolmogorov Smirnov. Langsung saja, caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian linear, kemudian muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan variabel PVV atau variabel terikatnya ke kotak dependen, kemudian ketiga variabel X ini kita masukkan ke variabel independen. Kemudian di sini kita klik save, kemudian muncul kotak dialog. Kita beri tanda centang di kotak residual, khususnya di unstandardized. Nah, kita klik continue, kemudian kita langsung klik OK. Lalu muncul output dari hasil regresinya. Kemudian kita abaikan ini, yang kita gunakan adalah ini dia, nilai residual yang muncul akibat dari kita memberikan tanda centang ke nilai residual atau unstandardized residual tadi. Nah, ini yang nantinya kita uji normalitasnya, yaitu nilai residualnya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov Smirnov. Langsung saja caranya adalah kita klik analyze, kemudian kita klik non parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian kita klik one sample case atau Kolmogorov Smirnov. Kita klik lalu muncul kotak dialog. Nah, caranya sangat mudah, yaitu kita tinggal masukkan nilai unstandardized residualnya ke kotak test variable list. Kemudian langsung saja kita klik OK, lalu muncul hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari tes one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, di sini kita lihat di nilai asymptotic two-tailed. Nah, nilainya adalah 0,006. Yang lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, makanya video kali ini kita akan mengatasi hal ini, yaitu bagaimana cara menormalkan kembali data yang tidak berdistribusi normal, yaitu dengan cara kita mentransformasikan data. Caranya adalah di sini kita klik transform, lalu compute variable. Nah, lalu muncul kotak dialog seperti ini. Lalu di target variabel kita memberikan nama variabel yang kita inginkan. Kali ini saya mentransformasikan data dengan transformasi akar kuadrat atau square root. Nah, di target variabel kita
beri nama variabel sesuka kita. Di sini saya akan memberikan nama sqrt sebagai singkatan dari square root atau akar kuadrat. Sqrt x1 misalnya. Kemudian di numeric expression kita langsung saja ketik sqrt, kemudian buka kurung, kita klik variabel x1-nya, lalu muncul seperti itu. Kemudian kita tutup kurung, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul variabel baru seperti ini. Ini adalah variabel hasil dari transformasi X1 tadi. Nah, begitu juga dengan variabel X2, X3, dan juga Y. Kita melakukan hal yang sama, transformasikan dia. Caranya sama, transform, compute variabel. Kita tinggal rubah X1 menjadi X2. Ini juga kita rubah X1 menjadi X2. Kemudian kita klik OK. Lalu muncul lagi variabelnya, kemudian sama halnya. Begitu juga dengan variabel yang lain. Kita klik X3. Di sini kita klik X3. Kita klik OK. Muncul lagi. Transform, compute. Untuk variabel Y kita klik sqrt Y, atau di sini kita hapus dulu X3-nya. Kemudian bisa juga kita tuliskan Y. Bisa juga kita klik langsung di variabelnya. Oke, langsung kita klik OK. Nah, setelah selesai mentransformasikan data, cara selanjutnya adalah kita menguji kembali apakah datanya masih berdistribusi tidak normal ataukah tidak. Caranya sama, menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Langsung saja kita klik analyze, regresi, linear. Kita reset dulu. Sama dengan yang tadi, yang pada awalnya. Untuk variabel Y-nya kita masukkan ke kotak dependen. Untuk variabel X-nya seluruhnya kita masukkan ke kotak independen. Kemudian kita klik save. Di kotak residual kita klik unserialize, kemudian continue, kemudian OK. Nah, lalu muncul outputnya. Kita abaikan output yang ini. Kita gunakan nilai residualnya untuk diuji ke Kolmogorov-Smirnov. Caranya adalah sama. Kita klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample case. Muncul kotak dialog lagi. Ini nilai residual yang awal tadi, kita keluarkan dulu. Kita menggunakan nilai residual yang terakhir tadi kita uji. Masukkan, kemudian kita klik OK. Nah, ini adalah hasil dari uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov setelah data ditransformasi. Nah, dapat dilihat sini nilai asymptotic totalnya sudah berubah. Yang awalnya tadi yang pertama adalah 0,006, kemudian di sini sudah berubah menjadi 0,075. Yang dimana 0,075 ini seperti yang kita tahu lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa data sudah terdistribusi normal. Itulah tadi penjelasan singkat dari analisis regresi linear sederhana melalui aplikasi SPSS. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.